Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salgafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan judul Analisis Penerapan Tax Planning atau Perencanaan Pajak pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT ABC. Untuk pendahuluan, tax planning adalah proses perencanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan penerapan tax planning yang tepat, perusahaan dapat memperoleh tax saving yang berdampak positif terhadap peningkatan laba dan daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan jasa konstruksi yang menerapkan tax planning secara efektif mampu mengurangi beban pajak, penghasilan badan, dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas penerapan tax planning. Hal ini mendorong perlunya penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan tax planning pada perusahaan jasa konstruksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalah untuk penelitian yaitu bagaimana penerapan tax planning pada perusahaan jasa konstruksi PT ABC, aktor-aktor apa saja yang mempengaruhi penerapan tax planning pada perusahaan jasa konstruksi PT ABC, dan bagaimana pengaruh penerapan tax planning terhadap efisiensi beban pajak pada perusahaan jasa konstruksi PT ABC. Tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui penerapan atau model tax planning yang dilakukan oleh PT ABC. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tax planning pada PT ABC. Dan yang ketiga adalah menilai pengaruh penerapan tax planning terhadap efisiensi beban pajak PT ABC. Manfaat dari penelitian yakni menambah literatur dan referensi terkait penerapan tax planning di sektor jasa konstruksi serta mendorong penelitian lanjutan di bidang perpajakan. Untuk perusahaan memberikan wawasan dan rekomendasi dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif melalui perencanaan pajak yang tepat guna meningkatkan efisiensi pajak dan daya saing perusahaan. Untuk pemerintah menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang sektor jasa konstruksi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Landasan teori, teori yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah teori pajak meliputi pengertian pajak, UU HPP, asas hingga sanksi dalam pajak, juga teori tentang tax planning yang meliputi pengertian tax planning hingga strateginya. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak dapat imbalan secara langsung. Asas pungutan pajak di Indonesia didasari dengan teori asuransi, kepentingan, dan daya pikul. Komponen dari pajak sendiri ada pajak penghasilan, yaitu pajak atas apa yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan 4 ayat 2. Lalu pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak atas barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok atau barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang tersebut dikonsumsi menunjukkan status atau apabila konsumsi dapat merusak kesehatan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya ini bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pajak bumi bangunan tertentu, PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, lalu selanjutnya deductible dan non-deductible expense. Deductible expense adalah biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Sedangkan non-deductible expense adalah biaya yang tidak berhubungan dengan mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Sanksi dalam pajak. Dalam melakukan kewajiban perpajakan ketika melanggar peraturan atau dengan sengaja melakukan kecurangan atas dasar itu, maka dibuatlah peraturan seputar hukuman untuk wajib pajak ketika melakukan kesalahan, keterlambatan, dan kecurangan. Tax planning sendiri adalah pemanfaatan celah oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.
Ada dua tax planning, yaitu tax planning domestik nasional dan tax planning internasional. Strategi dari tax planning sendiri ada saving, avoidance, menghindari pelanggaran, menunda, khususnya PPN, dan optimalisasi kredit pajak. Aspek dari tax planning ada aspek formal dan administratif berupa NPWP, pembukaan pencatatan portfolio pajak, bayar pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan, dan aspek material berupa perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pendekatan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data, penelitian, percobaan, atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis dalam ilmu sosial. Studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi atau kasus, serta kondisi kontekstual yang terkait di mana penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dan mendeskripsikan perencanaan perpajakan pada perusahaan kantor PT ABC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tax planning yang dilaksanakan oleh PT ABC, penelaksanaan perencanaan perpajakan pada perusahaan kontraktor PT ABC, dan dapat menganalisis celah yang dimanfaatkan oleh PT ABC namun masih melanggar sesuai dengan UU yang berlaku, serta untuk mengetahui tax planning yang dilakukan oleh PT ABC mempengaruhi manajemen kas. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di kantor pusat PT ABC di Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Waktu penelitian dimulai sejak Juli 2025 hingga Desember 2025. Subjek dan objek penelitian. Yang dimaksud subjek adalah perusahaan konstruktor PT ABC yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan objek penelitian ini adalah SPT Pemberitahuan Tahunan Pasal 29 atau SPT Tahunan Badan tahun 2024. Nah, sumber datanya ada data Premier berupa responden penelitian, seorang karyawan pada PT ABC dengan jabatan controller, juga spesialis tax and finance, respon dan mengizinkan untuk diwawancari secara garis besar dengan tidak menggunakan pedoman wawancara, dikarenakan responden berkenan memberikan sesi wawancara bebas atau tidak terstruktur. Data sekunder. Dalam hal penelitian ini, data sekunder yang digunakan peneliti adalah sumber-sumber yang berhubungan dengan dasar pelaporan pajak berupa transkrip laporan keuangan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak badan, SPT badan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang tidak struktur, observasi laporan keuangan, transkrip laporan keuangan, serta SPT tahunan 17721 Badan tahun 2024. Dokumentasi penelitian diizinkan untuk mendapatkan dokumentasi berupa foto perusahaan, kegiatan lapangan, juga dokumentasi hard copy, laporan keuangan, transkrip SPT tahunan Badan tahun 2024. Analisis data. Melakukan wawancara bebas terhadap responden perihal jenis dan tahapan serta strategi tax planning yang dilakukan oleh PT ABC, menganalisis langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT ABC dengan langkah yang seharusnya diambil dengan rujukan UHPP, sanksi, dan teori lainnya. Melihat hasil laporan keuangan untuk pajak yang sudah diberlakukan tax planning dengan cara melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan dan transkrip laporan keuangan, dan melakukan perhitungan tingkat denda yang semestinya ditanggung oleh PT ABC apabila melakukan kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Menganalisis langkah yang sudah dilakukan apakah berdampak positif terhadap persediaan kas atau tidak, serta menarik kesimpulan tentang tax planning PT ABC sesuai dengan judul dan konsisten yang berasal dari judul penelitian dan analisis yang berkaitan. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam proposal. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.